Halo. Baik sayang. Liang lahat nggak? Biasa sayang, kalau orang obses sama seseorang itu akan seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan orang obses sama seseorang akan selalu seperti itu. Kehidupannya itu hanya untuk membahas orang yang dia obses sama orang itu, ya kan? Gua aja bodo amat sama kehidupan mereka. Ya gak? Gua aja bodo amat sama kehidupan mereka. Gua aja nggak ngurusin mereka mau mati kek, mereka mau jungkir balik kek. Gua aja bodo amat. Karena apa? Karena gua nggak bisa obses sama orang yang buruk rupa. Sorry to say. Ya, gue nggak bisa obses sama orang yang buruk rupa. Gue obses sama orang yang cantik, ya, yang cantik, yang gue idolakan, kayak gitu. Kalau sama orang-orang yang buruk rupa, orang yang halu, orang yang sakit jiwa, gue nggak bisa obses. Tapi mereka obses sama gue, ya, mereka obses sama Wegum, ya kan? Jadi gue harap maklum, ya gue cantik, lebih cantik lah ya dari mereka ya. Gue bukan bilang diri gue cantik dari semua orang. Kalau dibandingin sama mereka gue lebih cantik, gue lebih oke, gue lebih seksi, gue lebih populer. Apalagi ya, gue lebih jelas pekerjaan gue lebih jelas kehidupan gue, ya kan? Gue tidak pernah menipu, itu paling penting. Ya, gue tidak pernah menipu, itu paling penting ya. Jadi wajar aja kalau misalkan mereka obses sama gue, itu ya wajar, ya. Karena ya gue lebih dari mereka gitu loh. Kalau gue obses sama mereka, sorry to say, sorry to say nih, ya kan? I'm enjoy here. I love Japan. Hari pertama rempong ya say, karena kendala bahasa. Tapi hari kedua udah enjoy. Suara kayak batuk berdahak, kayak gimana tuh say? Karena aku walaupun batuk, cakep banget tuh cowok. Karena aku walaupun batukku berdahak, aku suaraku nggak kayak gitu. Suara aku tetap kayak gini. Ganteng cowok, ganteng. Orang Jepang. Dia kena mental guys. Kena mental dia. Dia mau dioperasi kayak apapun,
jutaan kali pun nggak akan berubah guys, karena hati dia busuk. Jadi kecantikan itu akan terpancar dari hati ya. Kalau hati lu nggak busuk, itu auranya akan terpancar dari dalam. Cuma kalau misalkan emang hati lu busuk, lu mau operasi sejuta kali pun ya, lu mau operasi sampai ke langit ketujuh pun, sampai dajjal sekalipun yang ngoperasiin pun nggak akan terlihat cantik, karena hati lu busuk ya, karena hati lu busuk. Coba lihat Wegom. Wegom itu cuma operasi hidung, terus benerin gigi ya. Dulu gigiku tuh berantakan, maju mundur. Jadi di aku dulu behel itu 3 tahun kalau nggak salah aku behel. Habis itu baru aku veneer. Veneernya aja 2 kali, 2 dokter berbeda. Jadi aku benerin gigi sama operasi hidung. Udah, that's it, cantik. Kan? Nggak perlu operasi yang operasi rahang, operasi ini itu gitu kan? Nggak bisa. Cantik itu dari sini nih, ya. Beauty inside. Jadi kecantikan itu akan terpancar kalau hati lu nggak busuk. Tapi kalau hati lu busuk, lu mau operasi sejuta kali, ribuan kali, ratusan kali, ya, lu operasi sampai di kuburan pun lo operasi, sama dukun sekalipun lo operasi, nggak akan terlihat cantik, say. Bibir sama dagu enggak, Kak. Bibirku emang udah tebel, daguku emang udah lancip. Cuma memang bibirku aku filler sedikit sama dokter bagus, karena untuk membuat bervolume. Karena bibirku dulu tebel, tapi tebelnya tebel laki, bukan tebel perempuan. Paham kan? Tebel bibir laki itu kayak gimana? Jadi yang dioperasi itu hidung. Kalau dagu itu memang asliku udah lancip, cuma memang aku di filler sedikit. Ini pun udah lama banget. Aku fillernya ini udah berapa? Hampir 2 tahun deh. Hampir 2 tahun, sedikit banget sama dokter bagus. Bibirku juga udah setahunan lebih. Gak pernah aku touch up lagi. Maka keteknya kenapa tuh? Kenapa ketekku? Ini mah bekas jahitan operasi. Ini bekas jahitan operasi di sini. Karena operasiku itu dari ketek, bukan dari bawah sini. Nggak ke tempat wisata di Jepang, Kak, kok kebanyakan di kamar kayaknya. Ya nggak apa-apa. Definisi holiday kamu tahu nggak? Holiday sama traveling itu beda, ya. Traveling itu orang travel, ya, orang yang benar-benar travel. Lu kayak pakai travel gitu kan, untuk pergi traveling, itu namanya travel. Kalau holiday itu artinya liburan, ya. Hari libur. Jadi lu bisa memanjakan diri. Holiday itu nggak harus yang kemana-mana, di kamar aja pun lu namanya holiday. Sama kayak orang, kalau misalnya orang kerja kantor ya, holiday mereka itu kayak hari Sabtu, Minggu. Nah kalau misalkan emang mereka holidaynya mereka mau di rumah aja, itu namanya holiday. Paham nggak? Jadi bisa kan, nggak usah bodoh. Benar, di Jakarta staycation di hotel aja disebut holiday. Iya, holiday itu nggak harus yang gerasak gerusuk, enggak. Gue punya visa di sini 3 tahun. Gue punya visa Jepang 3 tahun.
Jadi gue bisa balik anytime. Kayak sekarang nih gue ya, terus gue keluar lagi cuma 1 hari atau 1 jam, gue keluar negara lain, terus gue balik lagi ke Jepang, bisa. Visa gue 3 tahun. So don't worry, I can visit Japan many time. Aku mau bawa Ola, mau bawa keponakanku ke sini, sama bawa mamaku kalau misalnya emang dia mau nanti. Kalau emang dia nggak capek. Jadi aku mau bawa keponakanku, Ola, mamaku ke Hong Kong. Dari Hong Kong nanti ke sini, ke Jepang. Oke. Jepang kecil ya kakak? Aku nggak tahu. Aku nggak lihat petanya juga. Berapa biaya visa Jepang? Murah sayang, 180 kalau nggak salah. 80 apa 280 ya, aku lupa. Pokoknya murah aja. Bikinnya di Kuningan. Di Kuningan mall apa sih, Kuningan City ya? Kuningan City apa gitu mallnya. Di Kuningan lah pokoknya. Nyamperin Bunda Korla nanti September sayang. September baru aku ke Eropa. Habis dari Jepang aku mau ke Meksiko. Kuningan City kak, Kuningan City ya. Nah di Kuningan City bikinnya di pokoknya lantai, lupa aku lantai atas apa bawah, tanya aja security-nya. Murah banget biaya visanya, iya dapat 3 tahun kamu. Makanya aku mau buatin Ola, buatin keponakanku sama buatin mamaku. Mau aku bawa ke sini, tapi aku nanti bawa ke Hong Kong dulu mereka. Bawa ke Hong Kong dulu, habis itu bawa ke sini. Kan mamaku kan udah pernah aku bawa ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, terus ke Mekah kan udah aku umrohin. Nah jadi aku mau bawa dia ke waktu tahun lalu itu aku mau bawa dia ke Turki, cuma pas winter dia bilang nggak mau, dingin katanya, nggak kuat. Ya udah jadi nggak jadi ke Turki. Nah rencana juga mau aku bawa ke Turki karena Ola juga pengen ke Turki. Aku mau bawa ke Turki tapi bukan pas lagi winter, lagi summer gitu loh. Tapi aku bawa ke Hong Kong sama ke Jepang aja dulu lah yang lebih dekat. Karena kalau ke Turki itu perjalanannya kan panjang ya, 12 jam kalau nggak salah. Lupa aku. Di Hong Kong enak kakak, enak. Aku suka Hong Kong. Pesawatnya yang mahal ya kak, iya pesawatnya yang mahal. Ke Jepang tuh yang mahal pesawat sama hotel yang mahal. Makan murah banget di sini, murah. Belanja murahnya, aku belanja nih kan ini. Nih aku belanja cuma habis 2.200.000 Indonesianya. Jadi cuma 2.200 enggak 22.000 2.200.000 lah pokoknya Indonesianya belanja. Udah dapat berapa piece karena murah-murah banget di sini Zaranya guys, murah banget, jauh banget. Di Bali di Jakarta ya, Zara itu udah 500 up, 1 jutaan lebih gitu loh. Zara di sini murah banget, sama kayak Turki, murah banget. Aku ya kalau misalkan emang aku dari sini aku balik ke Indonesia lagi, aku bawa koper kosong, aku belanja di sini banyak-banyak, buka just tip aku. Murah banget aku belanja tuh. Kan memang semurah itu. Kayak emang musuhan sama Lea Rungkat. Siapa lagi Lea Rungkat itu? Kak, gimana pendapat kakak sama orang tua toksik yang anaknya sampai tertekan? Orang tua toksik yang anaknya sampai tertekan, gimana ya pendapatnya ya? Karena aku nggak pernah ngalamin itu guys. Jadi aku untuk berkomentar tentang orang lain itu ya sulit, karena memang aku nggak pernah. Orang tua aku nggak pernah membuat anak-anaknya tertekan. Aku, abangku, adikku nggak pernah sama sekali. Gitu loh.
Terus orang tuaku tuh keluarga besarku ya, bukan hanya orang tuaku, itu tipe orang yang open mind yang nggak pernah nuntut anaknya harus perfect, nggak pernah nuntut anaknya ngikutin apa kemauan mereka gitu loh, nggak pernah nuntut anaknya kayak jadi apa yang mereka mau, nggak pernah. Jadi di saat kalau misalkan orang bertanya hal itu ke aku, ya aku nggak tahu, aku nggak paham, karena orang tua aku nggak pernah seperti itu gitu loh. Di Jepang bisa bahasa Inggris nggak kak belanja? Kalau di belanja ada yang bisa, ada yang enggak. Beli makanan di sana pakai bahasa apa kak? Pakai bahasa Inggris, tapi ya bahasa Inggris ala-ala aja lah, terbata-bata, karena mereka juga nggak paham. Ada yang bisa, ada yang kayak bahasa-bahasa yang penting mereka bisa. Kayak how much gitu kan, one more atau apa gitu masih bisa, mereka masih bisa paham. Kakak berapa saudara? Aku 5 saudara. Hati-hati kak, itu pertanyaan menjurus ke Nikita, bisa jadi bahas buat adu domba nantinya. Ya dia itu orang mau mancing aku pertanyaan apapun, ya memang makanya aku bisa jawab seperti itu ya, karena memang aku nggak pernah ngerasain seperti itu. Orang tuaku tidak pernah mengekang anak-anakku, even aku pun zaman dulu ya, papaku tuh cuma pengen aku sekolah. Jadi di saat aku bilang aku nggak mau sekolah, terus kata papaku, kau mau jadi apa kalau nggak mau sekolah? Aku bilang aku mau jadi bencong. Terus kata papaku, kalau kau mau jadi bencong nggak usah tinggal di rumah, katanya, karena papa pengen anak-anaknya sekolah semua. Jadi aku bilang oh ya udah, aku langsung kabur ke Jakarta. Makanya kenapa aku ke Jakarta itu umurku masih muda, 13 tahun, karena aku kabur dari rumah gitu loh. Kabur dari rumah itu bukan karena orang tua aku mukul aku, orang tua aku ngasarin aku, orang tua aku ngelarang aku jadi bencong, enggak, never. Malah aku pergi lomba aja mamaku tukang temenin, tukang bawain gaunku pergi lomba. Aku pergi nari, mamaku tukang anterin. Nggak pernah gitu loh, cuma memang mereka maunya aku sekolah gitu. Jadi aku berhenti sekolah itu bukan karena aku nggak mampu, enggak. Kalau orang yang tahu siapa orang tuaku di Singkawang, semua pada tahu gitu loh. Semua akan tahu. Orang se-Singkawang itu rata-rata tahu siapa papaku, siapa mamaku. Jadi aku nggak sekolah itu bukan karena orang tua aku nggak mampu nyekolahin aku, bukan. Kalau nggak mampu nggak mungkin abang-abangku jadi polisi kan. Karena memang aku yang nggak mau sekolah. Iya, karena kan memang aku tuh sama papaku tuh nggak pernah berantem guys. Kalau sama mamaku masih sering kayak adu argumen, masih sering gitu loh. Kalau sama papaku tuh never. Makanya pas waktu papaku meninggal aku terpukul banget, karena aku nggak pernah dari zaman aku kecil aku nggak pernah adu argumen. Di saat aku bilang aku mau jadi bencong pun kata papaku ya udah, kalau mau jadi bencong nggak usah tinggal di rumah. Papa nggak mau, kata anak-anak papa nggak sekolah. Jadi nggak pernah, papaku tuh nggak pernah marahin aku, nggak pernah adu argumen. Makanya aku sayang banget sama orang tuaku begitu, sama papaku lah terutama ya. Karena dia itu benar-benar yang full support gitu sama aku. Apapun, aku mau jadi apapun, atau anak-anaknya yang lain mau jadi apapun, terserah, yang penting sekolah gitu. Ada penyesalan nggak lanjut sekolah kak? Nggak ada penyesalan, karena percuma juga. Di Indonesia kamu bencong, kamu sekolah mau setinggi apapun, kamu kuliah pun, kamu akan susah kerja sayang. Kamu akan susah mendapat pekerjaan. Jadi kamu sekolah nih tinggi-tinggi nih sampai sarjana, terus kamu jadi bencong, percuma. Ya title kamu nggak akan kamu bisa pakai, kecuali memang kamu sekolahnya
yang memang dibutuhkan. Kayak misalnya kamu sekolah jadi dokter, itu kamu bisa dibutuhkan. Walaupun kayak Allegra kan, kayak Allegra itu dia menjadi seorang transgender tapi dia dokter, dapat title, bisa. Tapi kalau kamu kayak pengen ngarapinnya kerja kantoran, nggak akan bisa sayang, nggak akan bisa di Indonesia ya. Percuma, title itu nggak akan pernah kepake. Jadi kalau kamu ngerasa kamu sudah berbeda, like me gitu kan ya, kamu kayak aku gitu kan, terus kamu pengen tetap sekolah yang tinggi, kamu sekolahlah jadi dokter. Kalau jadi dokter itu kamu masih bisa diterima dan jadi dokter sesuai sama apa yang saat ini kamu pengen gitu loh. Tapi kalau kamu kerja kantoran nggak bisa, tidak ada kantor yang mau menerima bencong. Kecuali di Bali ya, kecuali di Bali. Kalau di Jakarta ada mungkin 1-2, tapi itu pun bencong-bencong terselubung. Paham nggak? Yang ownernya mungkin tahu, bosnya tahu, tapi udah kamu keep gitu loh. Ada beberapa temanku yang kerja kantoran gitu. Makanya percuma, aku mikir, aku sekolah pun, kalaupun aku sekolah kemarin, aku sampai sekolahku tinggi, entah aku sampai kuliah gitu ya, punya title, aku nggak akan bisa jadi apa-apa. Nggak akan bisa jadi apa-apa. Karena di mana-mana aku akan mendapat penolakan gitu loh untuk kerja. Kecuali aku jadi gay. Gitu kan, kalau aku jadi gay gitu, yang berdandan seperti laki-laki tapi jiwaku jiwa ngondek, bisa. Aku kemana-mana pun pasti bisa, aku bisa kerja gitu. Ada Gap, temanku kerja di kantor pajak, dia war-war kayak aku nggak, atau gay. Nggak berkembang ya kan Kak? Iya, makanya di Indonesia itu susah guys. Makanya aku nggak menyesal. Makanya kalau ditanya menyesal nggak pernah berhenti sekolah, nggak, aku nggak ngerasa menyesal kok. Kalau PNS mah jadi kalau game mah jadi PNS juga banyak. PNS sayang. Aparat hukum juga banyak ya. Pindah negara kayak yuk ke stasiun, bisa kerja di perusahaan, enggak lah.